firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 13 Maret 24, kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 20. Demikian perikopnya, para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya: Ajaria bin Zadok menjadi imam, Elihoreb dan Ahia anak-anak sisa menjadi panitera negara, Yosafat bin Ahiluk menjadi pendahara negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima, Zadok dan Abiatar menjadi imam, Ajaria bin Natan mengawasi para kepala daerah, Jabud bin Natan seorang imam menjadi sahabat raja, Ahisar menjadi kepala istana, Adoniram bin Abda menjadi kepala rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Makas, di Salbim, di Bet-Sames dan di Elot Bet-Hanan, Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Soko dan seluruh tanah Heper. Ben-Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor dan Tapat binti Salomo menjadi istrinya. Bana bin Ahilud memegang tanah Magido dan seluruh Bet-San yang di sebelah Sertan di sebelah hilir Yisril, dari Bet-Sin sampai Abil Mahola sampai ke seberang Yokmen. Selanjutnya Ben-Geber dan Ramos Gilead, wilayahnya ialah Hawot Yair yang di Gilead. Yair ialah anak Manase, juga wilayah Argot yang di Basan dipegangnya 60 kota besar, berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. Selanjutnya Hamimas di Naptali. Ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Selanjutnya Bana bin Usai di Asyater dan di Alad. Lalu Yosafat bin Partuah di Isakar dan Simei bin Ela di Benyamin. Geber bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sihon, raja orang Amori, dan tanah Og, raja Baksan. Dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Ya, jadi ini adalah gambaran ya pejabat tinggi dari kerajaan Salomo ataupun kerajaan Israel yang dipimpin oleh Salomo. Nah, yang kalau kita lihat dalam perikop ini, bagaimana Salomo memilih orang-orang istananya, orang-orang yang pastilah selalu setiap hari bergaul dengan dia, ya. Dan yang kedua adalah kepala-kepala daerah. Kepala-kepala daerah inilah yang kemudian bertanggung jawab untuk makanan raja dan istana. Dan kalau kita perhatikan, beberapa kepala daerah ini adalah sebetulnya menantu dari Salomo ini ya. Nah, jadi gambaran dari perikop ini sebetulnya adalah inilah bentuk kerajaan atau pemerintahan yang ada sekarang ini juga gitu ya. Ketika raja itu seorang, kemudian ya tentu orang-orang dekatnya lah juga yang akan duduk dalam posisi tertentu. Nah, jadi
nggak usah kita heran kalau sekarang ini kita di Indonesia ini ketika Jokowi naik, banyak orang-orang dekat bahkan keluarganya juga naik. Nah, zaman Salomo ini juga sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi. Nah, kemudian dalam perikop ini kita melihat bagaimana Raja Salomo ya, memimpin Israel yang sampai pada perikop ini kita tidak melihat ada gejolak apapun kecuali satu gambaran ya, satu gambaran kerajaan yang memang sudah tertata gitu ya. Jadi ada satu istana kerajaan dengan berbagai personilnya ya, baik imam, bendahara, dan panglima, dan kemudian kepala-kepala daerah dari ada cukup banyak ya kepala daerah, dan masing-masing kepala daerahnya dipimpin juga gitu ya, dipimpin Azariah bin Nathan ya, sebagai para kepala daerah ya. Saya kira apa yang disusun oleh Raja Salomo ini juga yang terjadi saat ini, pemerintahan-pemerintahan yang sedang berjalan. Dan ya mungkin ini juga gambaran dari apa yang dianut ya, pemerintahan saat ini sebetulnya bersumber dari Alkitab ini ya, dari Alkitab ini. Dan ya apa pesan rohaninya gitu ya dalam perikop ini ya, kita tidak melihat secara detail, tapi kita dalam ayat 20, orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Nah, ini berkat dari Abraham muncul, ada berkat generasi yang luar biasa, yang besar ya. Bangsa Tuhan yang besar. Seperti pasir di tepi laut, mereka makan dan minum serta bersukaria ya. Saya kira ini gambaran seorang pejabat pemerintah yang taat kepada Tuhan akan menjadi berkat bagi seluruh rakyat. Seorang pemimpin sangat menentukan maju mundur satu pemerintahan. Seorang pemimpin akan menentukan apakah rakyat baik ataupun tidak baik adanya. Sehingga ya, seorang pemimpin yang taat ini dibutuhkan. Nah, ini untuk pemerintah kita sudah berlangsung, kita nunggu keputusan. Tapi untuk pemilihan pertua diaken, nah tentu ini juga menjadi dasar kita bahwa ketika pemimpin itu menjadi orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan, maka jemaat itu akan baik adanya gitu ya. Dalam perikop ini kita lihat bagaimana orang Yehuda dan orang Israel, mereka makan dan minum serta bersukaria, suatu gambaran kondisi yang diberkati Tuhan ya. Satu gambaran kondisi yang diberkati Tuhan. Ada kedekatan dengan Tuhan, berkat Tuhan mengalir. Ya, berkat Tuhan mengalir, pastilah seorang pemimpin sangat berdampak terhadap kesejahteraan rakyatnya. Jadi marilah kita siapapun ya, sebagai tokoh, baik di gereja tentu para pendeta, BP Runggun, Pertua Diaken. Kalau lingkup rumah tangga ya tentu orang tua ya, khususnya perbapan, mamre, dan seterusnya
termasuk juga organisasi-organisasi baik pemerintah maupun organisasi pemuda. Pemimpin yang takut akan Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Ketuaan kalau si mungkin kata di bata dengan si makaikan sabah dulu tetap wari. Haleluya. Amin.